Teman-teman saya sekalian, saya kasih tahu ini satu rumus ilmu ya. Satu rumus ilmu. Ilmu itu ada namanya ilmu hakikat, ada namanya ilmu syariat. Ada namanya ilmu hakikat, ada namanya ilmu syariat. Saudara sekalian yang saya muliakan, ilmu hakikat adalah ilmu fakta, ilmu kenyataan, ilmu tauhid. Gitu. Ilmu syariat adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya. Perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala tuh caranya kayak begitu. Paham sampai sini? Belum? Oke, saya terangin. Nggak apa-apa kalau ngaji mah nggak usah sok-sokan ya paham. Kalau emang belum paham nggak apa-apa, belum paham. Sehingga sekalian saya muliakan, sekarang nih ya, kalau bicara tentang syariat, kalau bicara tentang hakikat, hakikatnya adalah la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu namanya hakikat. Jaga sekalian. La mani' lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika engkau hendak memberi. Wala mu'ti lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi ketika engkau menghalangi. Wala radda lima qadit. Tidak ada yang bisa menolak apapun yang telah engkau putuskan. Wala yang fa'dal jaddi minkal jadd. Enggak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangkan apa yang engkau inginkan ya Allah. Enggak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat, teman-teman saya sekalian. Nih ya, hakikatnya nih, kalau kamu takdirnya itu enggak digigit sama ular, begitu kan? Biar kata ada ular di sekeliling kamu, itu kalau emang takdirnya enggak digigit, ya kamu enggak akan digigit. Kamu akan sehat-sehat aja. Kamu akan enggak ngaruh sama gigitan ular tersebut. Itu hakikat namanya. Gitu ya. Sebab tidak ada yang bisa memberi sehat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi sakit kecuali Allah. Dan ketika sakit tidak ada yang dapat menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat namanya, teman-teman. Ini hakikat. Paham ya? Ini hakikat. Nah, ada yang namanya ilmu syariat. Ilmu syariat itu adalah ilmu Allah ngasih tahu sama kita nih, gitu kan? Ilmu Allah ngasih tahu sama kita, kamu kalau mau mendekat kepadaku, kata Allah, kamu harus sholat, kamu harus zakat, kamu harus puasa, ya kan begitu? Gitu ya? Kamu kalau mau beribadah kepadaku, carilah keselamatan. Kalau ada ular di sekitar kamu, larilah, bunuhlah kalau bisa. Gitu. Jangan dibiarin sambil mikir, kalau kagak ditakdirin sama Allah kagak bakalan nih. Faham maksud saya ilmu syariat sama hakikat? Faham? Nah, ini orang kafir nih yang suka ngebolak-balikin yang namanya ilmu hakikat diarahkan kepada ilmu syariat. Allah tuh ngasih syariat nih, anfiqu mimma razaqakumullah. Ini bicaranya syariat. Dari hartamu itu keluarkan di jalan Allah. Dari hartamu, harta kamu nih dari Allah. Iya benar. Oke, sekarang keluarkan di jalan Allah. Itu syariat, kamu mesti kerjain gitu sebagai hambanya Allah. Emang dasar orang kafir, nyampurin antara hakikat sama syariat. Nah, ngapain kita kasih sama orang kafir? Orang kafir itu kalau sama Allah ditakdirkan kenyang ya kenyang. Kalau ditakdirkan sama Allah nggak bakalan kelaparan ya nggak bakalan kelaparan. Mau kita kasih mau nggak kita kasih, itu kan bukan tanggung jawab kita tuh. Mereka makhluknya Allah, itu adalah tanggung jawabnya Allah. Ngapain kita kasih? Itu kan urusan Allah, teman-teman. Itu tadi kalau bicara takdirnya sih, kalau nggak ditakdirin sama Allah,
orang buat mati kelaparan nggak bakal mati kelaparan, kan begitu ya. Tapi syariatnya kamu kalau ngelihat orang lapar kasih gitu. Sama halnya dengan dirimu sendiri tuh, nggak ada yang bisa mengenyangkan kecuali Allah, nggak ada yang bisa bikin lapar kecuali Allah. Itu hakikat namanya. Tapi kamu kalau lapar ya makan, paham? Sama halnya dengan gini loh teman-teman, nggak ada yang bisa ngasih sakit kecuali Allah, nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Tapi kalau kamu sakit ya berobat, itu syariat namanya. Itu syariat namanya. Sebagaimana kalau kamu tahu kamu punya pabrik gula dalam badan kamu, punya diabetes, ya jangan sengaja makan manis-manis. Bismillah, makan mati, nggak makan mati, mendingan makan. Banyak tuh kayak gitu tuh. Kamu makan ngikutin hawa nafsu, kemudian dalilnya kalau nggak dikehendaki buat mati nggak bakalan mati. Kayak siapa nih di sini nih? Nggak, maksudnya kayak siapa yang ngomongnya kayak begitu? Orang kafir. Saudara sekalian, semuanya ada cara mikirnya masing-masing. Oh, ini Allah lagi bicara tentang hakikat. Hakikatnya kayak begitu, tapi Allah ngasih syariatnya, itu kita mesti tempuh syariat. Urusan tentang Allah nantinya itu mau ngasih hakikatnya kayak gimana sama kita, itu biarkan jadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat itu hukum Allah, gitu ya. Syariat itu hukum kita. Kita mendekat kepada Allah lewat jalan syariat. Begitu, bukannya lewat jalan hakikat, teman-teman. Namanya itu syariat. Syariat itu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan sesuai dengan apa yang jadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang gampangnya ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Yang gampang nih ikutnya syariat apa ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi gini, Nabi Musa tuh satu waktu sakit. Orang-orang pada jengukin, sakit agak berat, orang-orang pada jengukin. Terus orang-orang pada bilang, oh Nabi Musa sakit ini, oh ini Nabi Musa sakit kayak begini nih, obatnya nih daun miana, misal ya. Obatnya nih daun kecubung, misal gitu. Enggak ya, daun kecubung nggak jadi obat ya. Daun kelor, misal gitu, misal. Pokoknya nih udah umum nih, orang sakit kayak begitu tuh obatnya daun miana, misal gitu, daun saga misalnya gitu ya. Udah nih umum nih, orang-orang tuh kayak gitu. Nabi Musa mikirnya begini nih, ini sakit dari Allah, nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Jadi Nabi Musa nggak berobat, sakit aja lama, nggak sembuh. Sampai satu waktu Nabi Musa waktunya berbincang-bincang sama Allah. Nabi Musa nanya sama Allah, ya Rabb, Engkau berikan kepadaku penyakit, tapi kok saya nggak dikasih sembuh ya Allah, padahal saya doa udah gitu kan. Katanya Allah, wahai Musa, karena aku menjadikan syariat kesembuhanmu itu ada pada berobat lewat daun. Ada yang jawab miana, ada yang jawab saga, yang sebelumnya jawab kelor. Yang kecubung loh. Contohnya banyak soalnya tadi ya. Gitu kan. Oh gitu ya Allah, baiklah. Nabi Musa pun kemudian pulang nyari tuh daun. Akhirnya sembuhlah Nabi Musa. Ya kan? Sembuh nih Nabi Musa. Jalanin syariatnya. Gitu kan? Udah. Bertahun-tahun kemudian Nabi Musa sakit lagi tuh yang itu. Sakit lagi, akhirnya Nabi Musa kemudian begitu sakit langsung nggak pakai doa, nggak pakai apa, langsung tuh ambil daun miana, diminum-minum sama Nabi Musa, kagak sembuh-sembuh. Sampai waktunya Nabi Musa berbincang sama Allah, Nabi Musa nanya lagi, ya Rabb, saya udah berobat, udah jalanin syariatnya, akan tetapi ya Allah, kenapa saya nggak dikasih sembuh juga? Untuk mengingatkanmu Musa bahwa daun tersebut tidaklah menyembuhkan.
Semuanya yang ngasih kesembuhan adalah aku, Allah. Gitu. Makanya digabungin antara syariat sama hakikat dengan cara kita mah berobat aja, tapi tetap yakin bahwa yang ngasih sembuh adalah Allah. Gitu. Kita mah disuruh sedekah, ya udah sedekah aja, sambil tetap aja jangan di saat sedekah kamu sok-sokan. Nih kalau misalnya enggak saya kasih makan nih mati nih orang. Enggak ada. Yang ngasih hidup, yang ngasih mati, yang ngasih kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman, kita jalanin syariat tapi berkeyakinan mengenai hakikat. Gitu. Jangan salah-salah mikirnya, jangan kayak orang-orang kafir. Orang kafir nih suka ngerusakin cara mikirnya orang tuh kayak gitu tuh modelannya tuh. Antara ke hakikat gitu kan ya, antara ninggalin syariat. Begitu mereka. Emang malas aja. Ntar kalau disuruh sholat ngomongnya kayak begitu tuh. Ngomongnya kayak begitu tuh. Surga neraka udah dikasih ketetapan sama Allah. Biar kata saya sholat, saya nggak sholat juga, kalau emang takdirnya saya masuk surga, saya bakalan masuk surga. Ya kan begitu tuh kan? Kalau dibilangin suruh pakai jilbab misalnya begitu kan, bilangnya kan kayak begitu gitu kan. Urusan surga neraka tuh udah ada ketetapannya sama Allah. Yang pakai jilbab kalau ketetapannya nggak masuk surga, nggak bakalan masuk surga. Yang enggak pakai jilbab kalau ketetapannya masuk surga, bakalan masuk surga. Nggak denger apa katanya seorang pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Dia pakai itu dalil. Tuh. Allah udah cerita, Allah udah ngasih tahu tuh modelannya orang-orang yang ingkar padaku, orang-orang yang jauh dariku, orang yang aku halangkan dariku, kayak gitu tuh bahasanya kayak gitu. Nah sambilan kita lihat, kita suka nggak bahasa kayak begitu? Kalau misalnya lagi ibadah, males-males, suka nggak kamu mikir kayak begitu? Ah surga neraka udah tetap inilah, nggak usah tahajud. Begitu cara mikirmu? Enggak kayak gitu. Kita berpikir secara syariat sambil kita minta sama Allah, ya Allah selamatkanlah kami, sebab semua kami adalah hamba-Mu, kami tak memiliki apa-apa selain apa yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Gitu. Itu yang di belakang-belakang boleh masuk, sebelah sini masih ada kosong tuh, sebelah kanan. Betul ya? Sebelah kanan sayap kanan ini masih pada kosong kan? Iya. Coba ibu-ibu tuh jangan bersandar kecuali kepada Allah. Yang di belakang. Ya, biar yang di luar masih bisa masuk gitu. Iya, jadi yang belakang-belakang ini jangan nyari sandaran, Bu, majuan biar yang lain pada bisa masuk. Anut'imallahu insyaallah wa ta'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaqulun, mereka sukaannya juga nantangin. Nih, Allah lagi ngasih tahu bahasa-bahasanya orang-orang yang Allah enggak ridho. Allah enggak ridho. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kalian ribut mulu urusan akhirat gitu. Emang kapan sih? Kalau emang bener kok enggak datang-datang? Coba saya mau lihat kiamat. Bahasanya mereka tuh. Orang kafir tuh dari dulu sampai sekarang tuh ya bahasanya gitu-gitu itu. Kalau emang bener coba kapan? Gitu. Nantangin kan? Masya Allah, kebaca banget ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan kita. Suka nantangin. Kalau emang bener, coba tuh. Kalau emang bener, kok nggak gini, kok nggak gitu. Bahasa mereka. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhsimun. Padahal mereka tidak menunggu illa sayhatan wahidatan, kecuali satu tiupan aja, ta'khuduhum yang akan membinasakan mereka, wa hum yakhsimun, padahal mereka masih lagi ngobrol, mereka masih lagi bertengkar, mereka masih lagi berdebat. Akan datang waktunya secara mendadak. Jadi yang namanya kiamat itu sih saya sampai sekarang kalau saya baca-baca gitu kan,
masih yang nggak dikira-kira, nggak disangka-sangka. Jadi yang orang-orang sangka itu kayaknya banyak nggak benernya dah. Kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Terus kita disuruh ngapain? Suruh bikin bunker. Ya ampun teman-teman, kalau emang kiamatnya beneran terjadi, ya kagak ada yang bisa selamat lah. Mau dalam bunker kek, mau dalam tanker kek, mau dalam apa kek gitu. Nggak ada yang bisa selamat kalau emang beneran terjadi gitu kan. Suruh siap-siapin. Siap-siapannya apa? Indomie berapa dus. Kalau kiamat kagak sempet bikin Indomie. Kagak aja. Masa kamu pikir kiamat akan terselamatkan bagi siapa yang makan Indomie? Gimana ceritanya itu ya? Jadi nggak ada, saudaraku sekalian. Bukan itu persiapan kita. Dan kalau Allah sering-sering cerita nih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ta'khuduhum wa hum yahsimun. Mereka masih lagi berdebat, mereka masih lagi ngobrol, mereka tiba-tiba datang kiamatnya. Artinya kan nggak disangka-sangka kiamatnya. Jadi selagi masih ada orang nyangka, kiamatnya masih belum akan terjadi. Jadi nggak apa-apa disangka aja. Biar kiamatnya nggak datang-datang. Biar kiamatnya nggak jadi-jadi. Tapi yang pasti teman-teman, kiamat itu menurut saya sih masih rada lamaan. Yang pasti tapi menurut saya gitu ya. Enggak, saya rasa sih kiamat tuh masih rada lamaan. Soalnya gini loh, ciri-cirinya kiamat itu masjid gede-gede bangunannya, orangnya kosong. Sekarang nih tebak banget. Betul nggak? Iya kan? Saya lihat masjid tambah lama tambah penuh, pengajian di mana-mana tambah nggak cukup tempatnya. Waduh, berarti saya yakin kiamat masih rada lamaan. Mari kita tunda kiamat dengan menghadiri majelis-majelis di masjid-masjid, gitu kan? Gitu. Teman-teman sekalian saya muliakan, cirinya kiamat itu kiamat Al-Quran hanya sisa tulisannya, tapi nggak ada lagi yang bacanya. Kenapa gitu? Karena orang sudah tidak lagi peduli kepada isinya Al-Quran. Ini kita sekarang bahas, yang kita bahas Al-Quran. Yakin saya kiamat masih lamaan? Enggak kepada kita kiamat terjadi. Tenang teman-teman. Tidak kepada kita kiamat terjadi. Kiamat akan terjadi kepada generasi Al-Ashrar Ibnul Ashrar. Nah, kalau ini berdasar fakta. Hadisnya baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kiamat itu akan terjadi kepada orang nggak sholat, anaknya orang nggak sholat. Ya, seluruh dunia nih udah nggak ada yang sholat. Itu masih belum terjadi kiamat. Generasi berikutnya baru. Sebab kalau misalnya nih generasi ini nih udah nggak ada yang sholat, tapi bapak mereka dulunya masih pada sholat, anak-anak ini masih dapat keberkahan bapak-bapaknya, masih dapat keberkahan ibu-ibunya, nggak akan terjadi kiamat kepada mereka. Sesudah itu baru generasi yang berikutnya yang nggak sholat, tuh berkemungkinan terjadinya hari kiamat. Tapi menurut saya kita nggak usah ribut-ributan urusan kiamat kapan, karena kiamatnya bisa jadi masih 500-600 tahun yang akan datang. Keduluan ajal kita juga nggak akan bisa ngerjain apa-apa juga. Ngapain ribut-ribut tentang urusan kiamat, gitu kan? Yang lebih dekat aja di depan mata. Apa itu? Kematian. Tiap hari ada aja orang meninggal. Sampai hingga waktunya datang, kamu pun menjadi salah satunya. Kita dengar nih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Ibu Halimah binti Rusman. Bukan saya berarti kan. Hari ini kita dengar ada orang yang namanya mirip sama kita meninggal dunia. Esok atau lusa kita dengan nama kita yang dipanggil di masjid tersebut.
Gitu. Kalau kamu melihat hari ini ada orang diantar jenazahnya menuju ke liang lahat, suatu hari nanti kamu yang akan diantar jenazahnya menuju liang lahat. Siapa yang datang ajalnya, qamat kiamat tuh berarti telah datang kiamat baginya. Sebab udah nggak ada kesempatan memperbaiki diri. Gitu. Nggak usah nungguin kiamat mau buat jadi baik, teman-teman. Kita emang mesti baik karena ajal nih akan datang mengikuti kita. Dan ajal tuh teman-teman sekalian nggak bisa dihindari gitu kan. Udah tuh kalau udah catatannya mati teman-teman. Nggak bisa orang maju mundur, nggak bisa. Dimajuin sebentar nggak bisa, dimundurin sebentar juga nggak bisa. Ada orang nih kepengen majuin ajal, dia berusaha untuk, karena dia sesak nafas susah banget, akhirnya dia memutuskan untuk minum baygon. Ternyata begitu dia selesai minum baygon gitu ya, ada yang ngeliat, segera dibawa ke rumah sakit, selamat. Tanya sama dokternya, kamu kenapa? Karena saya sesak nafas terus gitu kan, ada apa gitu di inian saya nih. Terus saya minum baygon dok gitu. Pas diperiksa lagi di paru-parunya, ternyata dia sembuh. Iya, obat sesak nafas. Masya Allah. Jadi teman-teman, mau apa-apa juga kalau emang belum waktunya nggak bisa. Ada orang nih jatuh cinta tapi nggak direstuin sama orang tuanya. Mereka berdua memutuskan untuk gantilah. Ya ini cerita beneran ini ya. Untuk mereka mau bunuh diri di rel kereta api, gitu kan? Mereka berdiri nih dua-duaan nih di rel kereta api. Subhanallah tuh orang dari rel kereta api jauh nih udah kelihatan kan, wah ini anak mau bunuh diri kayaknya, itu direm. Teman-teman sekalian, berhenti hanya berjarak 2 meter dari badan mereka. Jadi udah siap-siap mati nih, tiba-tiba berhenti. Jadi nggak jadi mati tuh anak berdua, ya Allah, emang ya. Nggak bisa, yang namanya ajal tuh nggak bisa. Tapi ustazah orang bunuh diri mati banyak, yaitu karena nepatin ajalnya. Karena nepatin ajalnya gitu. Emang berbarengan catatannya, emang ajalnya emang segitu juga, gitu kan? Emang ngepasin aja ajalnya. Yang berusaha untuk mati nggak jadi mati banyak teman-teman. Dan lebih banyak lagi orang kagak bunuh diri mati. Jadi nggak usah pakai bunuh diri. Kalau udah waktunya mati juga. Udah nggak usah repot-repot ya. Udah waktunya mati juga. Ikut sekalian. Sama halnya dengan ada tuh orang dilihat sama malaikat Israel. Zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman ini kan lagi di majelis gitu. Ada anak muda diliatin mulu sama orang di pojokan, dia nggak enak banget gitu. Akhirnya dideketin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya mau nanya dong, kenapa? Itu yang di ujung situ loh, tuh siapa sih liatin saya mulu dah? Kata Nabi Sulaiman, yang mana? Yang itu loh di bawah AC. Enggak ya, zaman itu belum ada AC. Oh yang itu yang pakai baju hitam itu, iya. Kamu lihat? Iya Nabi Sulaiman, saya dilihatin mulu dah sama dia. Saya dilihatin mulu sama dia, saya jadi risih banget. Siapa sih itu? Beneran kamu lihat dia? Emang mestinya saya nggak lihat dia? Kenapa emang? Dia malaikat Israel. Ya Allah Nabi Sulaiman, serem banget tuh saya. Jadi saya dari tadi itu dilihatin sama dia tuh. Nabi Sulaiman tolongin saya please. Gimana? Gimana? Kamu minta saya tolongin apa? Engkau kan punya mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizatmu kan awan bisa diterbangkan angin
cepet banget tuh. Ya udah, ayo udah, bawa keluar sama Nabi Sulaiman. Panggilkan awan, dimintakan angin. Kamu mau kemana? Ke India deh. Beneran ke India teman-teman. Ini nas ini ya, saya nggak lagi bawa-bawa India nih dalam hal ini. Akhirnya Nabi Sulaiman beneran, wahai angin, bawalah dia ke India. Nabi Sulaiman tuh tinggalnya di mana coba? Tebet. Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu tinggalnya antara di Palestina. Saya pernah diajakin jalan-jalan sama Imam Masjid Aqsa. Itu jalan-jalan sampai ke tempatnya ininya Nabi Sulaiman waktu meninggal dunia barengan sama siapa namanya pasukan jin, pasukan setan yang tetap kerja sampai tongkatnya Nabi Sulaimannya kemakan rayap terus jatuh tuh. Tunjukin nama dia. Itu di belakang sama beliau ya. Itu di belakangnya area Masjidil Aqsa teman-teman. Saya pernah tuh diajakin, bukan saya sendirian, sama rombongan ya. Itu diajakin jalan-jalan sama Imam Masjid Al-Aqsa. Nah itu beliau tuh tinggalnya antara di situ, area Masjidil Aqsa, gitu ya. Sama tempatnya Ratu Bilqis. Nah, tuh di mana tempatnya Ratu Bilqis? Di Saba. Di mana Saba? Di San'a. Saya pernah nyampe di San'a. San'a ibu kotanya Yaman sekarang. Ya, dulunya di Aden, sekarang dia di San'a. Saya pernah jalan-jalan ke San'a. Itu saya lihat peninggalan bekas-bekas pilar-pilarnya Ratu Bilqis di Saba, di daerah San'a. Ustazah kok tahu-tahuan? Ya, emang saya suka jalan-jalan. Ibu-ibu kan kebun raya Bogor mah Ancol mulu. Mana lagi? Mana biasanya? Monas. Iya, nggak apa-apa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nah ini akhirnya terbang ini sama, jadi dari Aqsa, daerah sekitaran Palestina itu ya, ke Hind, ke India. Itu teman-teman naik pesawat aja nggak bisa loh sejam. Nyampe dia di Hind, di India, begitu turun malaikat Israelnya udah nungguin di situ. Meninggal dunia lah dia, dicabut nyawanya di India situ. Ya Allah, saya nggak tahu pasti apa di area Taj Mahal, Bombay apa di mana, yang pasti di India gitu. Akhirnya baliklah si bukan awan. Orang lagi mau cerita diputus mulu nih. Malaikat Israel ke majelisnya Nabi Sulaiman. Deketin Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, sian Noel tadi no anak muda no. Kamu kesian banget tuh anak muda, kamu liatin mulu. Ampe dia buru-buru minta dianterin ke India sama saya tuh pakai awan, pakai angin. Katanya malaikat Israel, udah saya cabut nyawanya. Lah, saya tuh dari tadi Nabi Sulaiman heran banget sama dia tuh, makanya saya liatin mulu tuh anak. Heran saya, kenapa gitu? Saya diminta nyabut nyawanya dia sejam lagi di India. Nah kenapa tuh anak masih di sini? Kamu tidak akan menuju kecuali kepada kematianmu sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa berlari dari kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah, ketahuilah, katakanlah kepada umatmu ya Nabi Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari-lari darinya, menghindar setengah mati dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, akan datang tepat pada waktunya di saat dimana kamu tidak akan pernah mampu menghindarinya. Gitu. Jadi bukan karena tabrakan orang mati, tapi karena dia harus mati, dia pun tabrakan. Jelas ya? Bukan karena dia sakit dia mati, tapi karena emang waktunya mati, Allah pun berikan sebab-sebabnya. Sebab
Sebagaimana terkadang Allah juga kasih tanpa sebab, teman-teman. Banyak juga orang yang mati mendadak. Saya baru tahu ada seorang ibu-ibu cerita sama saya, ya Allah Ustazah, hati saya nih Ustazah, anak saya baru meninggal Ustazah, anak saya baru lulus sekolah pilot. Dia bilang dia lagi seneng-senengnya habis lulus sekolah pilot, jadi bapaknya pilot Garuda, anaknya juga sekolah pilot ceritanya. Udah nih habis selesai lulus sekolah pilot, udah lulusan apa segala macam, dia liburan barengan sama temen-temennya di Jogja. Dia lagi liburan, dapat berapa malam gitu, 2 malam, 3 malam, dia telepon sama mamahnya malam-malam. Sampai sama dia kelihatan senang banget gitu, sama mamahnya digodain, "Cie, abang nih kok jalan sama temen seneng banget sih bang." Dia bilang gitu, "Seneng kok mah jalan sama temen, sama mamah juga seneng, keluarga juga seneng terus kan mah," gitu. Udah bercanda gitu, ini itu segala macam, kirim salam ya buat papa, ini itu segala macam. Tutup nih, pagi-pagi dapat kabar meninggal dunia. Sampai nggak percaya gitu, tadi malam dia teleponan sama saya, meninggal dunia, kenapa? Nggak kenapa-napa. Teman-teman saya sekalian, dia meninggal dunia nggak kenapa-napa. Jadi nggak ada apa-apa, sehat semua, badannya meninggal aja gitu, mati mendadak aja gitu, maut fujah aja, nggak ada apa-apa terjadi dalam dirinya. Terus dokter tiba-tiba ngomong kayak begini, "Bu, memang Bu, ada 1 dari sekian orang itu yang punya genetik mati mendadak. Coba ibu tanya katanya sama suami ibu, mungkin dia punya genetik mati mendadak dari keluarganya." Ditanyain ternyata bener. Katanya pamannya tiba-tiba lagi nulis aja gitu, tiba-tiba mati gitu. Nah, ditemukan meninggal dunia lagi di depan mesin ketik gitu, meninggal aja gitu, nggak ada sebab apa-apa. Jadi buat adik-adik jomblo, kalau kamu ada dilamar sama suami, sama calon suami kamu misalnya, mungkin salah satu dari pertanyaan yang kamu perlu tanyakan, kamu punya genetika mati mendadak? Ya Allah Bu, itu ya, abis saya sering dapat cerita orang-orang mati mendadak tuh, saya kalau bangun malam-malam suka pegangin urat nadi suami saya. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Masya Allah, kematian teman-teman saya sekalian, nggak usah segala nungguin kiamat. Begitu datang kematian, datanglah kiamat bagimu, nggak bisa ngapa-ngapain. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kalau datang hari kiamat, kamu nggak bisa saling berpesan. La yastati'una tawsiyatan, nggak bisa pesen lagi, udah datangnya semuanya. Kalau kematian, kita sebelum datang kematian masih bisa pesen, ya kan ya? "Kak, nanti jangan tengkarin adek ya Kak, nanti mamah pergi, kamu jangan tengkarin adek ya, akur-akuran ya." Tapi kalau kematian yang namanya kiamat, kan barengan semua. Kamu mau pesen sama siapa? "Kak, jangan tengkarin adek ya," kan kita mati barengan Mbak. Yang namanya kiamat, la yastati'una tausiyatan, dah nggak bisa lagi saling berpesan kepada siapapun, wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarga. Dah nggak ada ininya. Sama halnya sebenarnya dengan kematian juga kan. Kalau udah datang kematiannya secara mendadak, kamu bahkan nggak sempat berpesan kepada siapapun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarga kita. Gitu. Cuman yang bisa kita usahain adalah apa yang disampaikan sama seorang syair gini nih. Kamu ketika lahir, kamu dalam keadaan menangis. Wanas haulak yadhakuna surura. Sementara orang-orang di sekeliling kamu semuanya tertawa berbahagia. Kalau lagi lahir, kitanya nangis, yang di sekeliling ketawa semuanya senang. Alhamdulillah udah lahir, alhamdulillah udah lahir. Begitu ya? Kecuali mungkin kalau hamilnya di luar nikah ya. Kita nggak lagi ngomong yang begitu dah. Tapi yang secara umum kan orang
ketika lahiran kan pada seneng semua. Saudaraku sekalian, maka berusahalah, katanya syair tersebut, agar nanti ketika kamu meninggal dunia, orang-orang di sekelilingmu menangis, sementara kamu meninggal dalam keadaan tertawa bahagia. Gitu. Itu baru orang soleh, orang solehah kayak gitu. Yang di sekelilingnya semuanya nangis. Ya ampun, ampe langit ikutan nangis. Hujan, mendung, gitu ya. Ditarim tuh sampai-sampai jarang-jarang banget hujan ataupun mendung kecuali disebabkan karena kematian orang. Subhanallah. Kalau udah orang meninggal tuh lama banget mendungnya. Saya heran gitu pertamanya, kenapa ya kayak gini. Ternyata teman-teman, ternyata guru saya bilang, ini karena banyaknya malaikat turun dari langit. Sampai-sampai kepak-kepak sayap mereka menghalangi cahaya matahari sampai ke dunia ini. Masya Allah. Kalau orang soleh gitu disambut sama malaikat, langit ikutan nangis, ya kan? Begitu yang meninggal dunia bukan orang soleh, apalagi orang yang dimurka sama Allah yang meninggal. Allah cerita tentang kematiannya Fir'aun, fama bakat alaihi samawat wal ard wa ma kanu mundzirin. Nggak ada yang nangis kata Allah, nggak langit, nggak bumi, kagak ada yang nangis waktu dia mati. Digituin coba sama Allah. Di bener ya? Sedih bener. Allah tuh kadang kalau, bukan kadang sih, Allah tuh dengan bahasanya Al-Quran tuh saya bacanya sampai yang, ya ampun, serem bener gitu. Nama Allah digituin, nah, Fir'aun, kamu kalau mati, waktu kamu mati fama bakat alaihi samawati wal ard wa ma kanu mundzirin. Kagak ada langit nangis kagak ada bumi nangis ente mati. Wa makanu mundzirin, kagak ada yang nungguin. Noloh, nangis, bumi kagak nangis, langit kagak nangis. Semuanya pada seneng kamu tinggal, sementara di alam langit nggak ada juga yang nungguin kamu. Kamu mau kemana coba? Ya Allah, serem bener. Jangan sampai kita kalau meninggal dunia gituin. Langit nggak nangis, bumi nggak nangis, anak pada seneng, suami tambah girang. Aduh ya Allah, jangan sampai deh, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Kiamat tiupan pertama, nggak ada yang sempat memberikan pesan-pesan, gitu ya. Nggak juga bisa balik pada keluarganya sebab semuanya meninggal dunia. Nah, habis selesai itu, wa nufikha fis-sur, ditiupkanlah lagi tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama, malahum illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimun. Mereka masih berdebat, masih berat, tiba-tiba tertiuplah sangkakala yang pertama, ditiup oleh malaikat, namanya malaikat Israfil. Kadang suka keliru-keliru tuh kan. Malaikat Israfil niupin tiupan sangkakala. Ini teman-teman, malaikat Israfil nih malaikat dengan tugas paling sedikit ya. Niupin sangkakala pertama, meniupin sangkakala kedua. Tapi kabarnya waktu Nabi Muhammad lagi Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad ngelihat Israfil itu udah pegang. Udah terpegang sangkakalanya tiga, gitu, udah langsung tiup. Gitu kan, udah disuruh sekarang, Phil, langsung tuh. Langsung. Udah deket banget gitu. Tapi kan ya tahunnya malaikat sama kita bisa beda-beda ya. Kalau dibandingin dari zamannya Nabi Adam misalnya gitu, zamannya keberadaan bumi ya sekarang memang bumi udah di masa-masa tua, udah di masa-masa masa akhir, zaman akhir gitu maksudnya, udah di zaman akhir. Tapi itu tadi seperti yang tadi saya bilang, kayaknya sih masih ada lamaan. Ya. Nah, habis ya tiupan sangkakala yang pertama, mati semuanya, gitu kan? Baru kemudian wa nufikha fis-sur, ditiupkan lagi yang tiupan yang kedua. Faidahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Maka mereka pun seketika keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Itu teman-teman, tiupan yang pertama tuh mati semuanya.
termasuk malaikat Israfilnya. Habis malaikat Israfil niupin sangkakala, dianya juga mati. Itu kematian yang benar-benar kematian. Kematian yang itu baru namanya kematian yang dalam arti ketiadaan. Ya, kematian yang benar-benar mati, nggak ada kehidupan, itulah dia. Itulah dia. Tapi kalau kematian yang banyak sekarang dialami orang gitu ya, itu perpindahan ruh dari alam dunia menuju alam barzah. Nggak pernah bener-bener nggak sadar, ruhnya sendiri tuh jalan-jalan, ruhnya keluar dari tubuh gitu, ruhnya jalan, teman-teman saya sekalian, itu ya. Tapi yang itu tuh beneran kematian, adalah di antara tiupan satu kepada tiupan kedua. Di masa itu tuh vakum, nggak ada kehidupan, kecoa pun mati, kalajengking mati, nggak ada burung kematian tuh, burung gagak mati juga, semuanya mati, tinggal tersisa Allah SWT. Malaikat Jibril mati, bidadari mati, semua mati teman-teman. Nggak ada satupun makhluk apapun, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa mati waktu itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya mati, sisa Allah SWT satu. Itu Nabi Muhammad cerita masanya 40 apa? Wallahu a'lam. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 40 bulan, ada yang bilang 40 tahun. Wallahu a'lam. Nah, di masa itu Allah Subhanahu wa taala hanya bertanya, limanil mulkul yaum. Allah cerita di ayat yang lain, limanil mulkul yaum, kata Allah. Allah bertanya, punya siapa nih kerajaan? Punya siapa nih kekuasaan? Mana nih yang ngaku-ngaku berkuasa? Mana nih raja-raja? Mana nih orang-orang yang mikir dia punya power, dia bisa berlaku, punya kekuatan, punya power di atas muka bumi ini? Mana? Mana Amerika, mana Cina, mana Fir'aun, mana Haman, mana Namrud? Gak ada semuanya. Lillahil wahidil, hanya milik Allah lah semuanya, zat yang esa, al-qahar, zat yang maha berkuasa. Sesudah 40 tahun Allah bangkitkan, Allah hidupkan Israfil, malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun meniup sangkakala yang kedua. Berbarengan dengan tiupan tersebut, oh ya, selama masa yang tadi tuh, dari tiupan pertama ke tiupan yang kedua, Allah hancurkan semua tubuh manusia. Entah itu yang memang baru-baru terjadinya kiamat, atau memang yang udah pada hancur, tersisa ajbud dhanab. Jadi semuanya tuh udah mati semua gitu ya. Ada yang masih ada badannya, dihancurin juga semuanya sama Allah. Udah semuanya, sampai sisanya cuman ajbud dhanab. Apa itu ajbud dhanab? Tulang belakang sini nih. Itu tulang ekor itu teman-teman, katanya dibakar sekalipun nggak bisa hancur. Nah, tulang itu. Karena itu yang akan menjadi pertanda seseorang nantinya akan bangkit tuh dari situ gitu. Nah, nanti ya, kecuali yang emang dihancurin sama orang atau apa dengan zat-zat tertentu ya. Nah, itu nantinya juga akan dibikinin lagi sama Allah gitu. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, itu nanti itu Allah gantiin buminya, enggak lagi bulat. Sekarang ini kan bulat nih, iya kan? Nah, itu wa yubaddilul ardh ghairal ardh. Allah gantiin buminya lain lagi, semuanya datar. Jadi kalau ada yang bilang bumi datar, iya, tapi bukan sekarang. Tar, mahsyar namanya. Ya, buminya sama Allah dibikin datar. Teman-teman saya sekalian, langit mataharinya jaraknya didekatkan. Kemudian Allah bangkitkan Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Saat itulah Allah turunkan air dari langit itu, yushbih mani rijal. Kata Nabi Muhammad, mirip sama, mohon maaf, spermanya kaum laki-laki. Ketika turun itu ke bumi, langsung tuh manusia dari ajbud dhanabnya itu tumbuh menjadi manusia yang cepat banget, jadi manusia sampai penuh
buminya ini, padang mahsyarnya itu penuh banget, sumpek, panas, deket-deketan orang, dalam keadaan sangat sumpek dan banyak banget manusia dihidupkan kembali dari zaman Nabi Adam hingga zaman yang terakhir. Hiruk pikuk manusia, kepanasan, mereka saling kebingungan, wajah mereka, tinggi mereka hampir sama waktu itu, umur mereka juga hampir sama, sekitaran 33-an tahun. Nggak akan ada perpanjangan umur lagi, nggak akan ada kulit keriput abisnya itu tuh nggak. Jadi kalau yang mau nyari awet tua, tar gak usah dicari, hari kiamat kamu juga bakalan dikasih awet muda sama Allah. 33 tahun, nggak ada yang gerak umurnya dari situ. Tingginya hampir sama semuanya teman-teman sekalian. Tapi mukanya sama Allah bisa dijadikan berbeda-beda. Ada yang bercahaya, ada yang sumpek mumet, ada yang hitam, ada yang hitamnya bukan hitam manis ya, hitam ya, hitam kutukan gitu loh. Serius sekalian. Kemudian lagi ada yang na'udzubillah min dalik, Allah jadikan wajahnya mirip binatang. Yang tukang ngambilan tuh, duit saudaranya diambil, harta anak yatim diambil, sumbangan buat anak yatim diambil, sebagian sih dibuat beli soto. Teman-teman saya sekalian, yang kayak berani-beranian ngutil-ngutil gitu loh, kan? Pulang pengajian, sendal cakepan nih, mukanya sama Allah dibikin mirip tikus. Nah tikus kan suka gitu tuh, suka ngambilin dikit-dikit harta orang. Jadi sekalian, ada yang ninggal sholat gitu kan, mukanya ada yang ya gitulah, nggak pernah sholat, mukanya sama Allah dibikin mirip, mohon maaf, mirip babi gitu ya. Wah macem-macem deh pokoknya, sama Allah tuh bikin macem-macem orang. Kayak gitu kondisinya di padang mahsyar. Ada yang enak gak tempatnya? Ada. Ada yang sama Allah dijadikan mereka hamba-hamba pilihan, dibangkitkan di bawah naungan arsy-Nya Allah. Pilihan, tapi juga nggak sedikit, banyak. Dan di sana terdapat para nabi-nabinya Allah, para wali-walinya Allah, dan orang-orang yang tercinta di sisi Allah, ditaruh di bawah naungan arsy-Nya Allah. Di sana ada Nabi Muhammad. Di sana nih yang di bawah naungan arsy-Nya Allah. Semakin dekat sama Nabi Muhammad semakin VVIP. Semakin dekat sama Nabi Muhammad mereka yang paling elit-elit. Ikut sekalian, kalangan-kalangan elit di akhirat tuh adanya di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yang lain pada kepanasan, yang di bawah naungan arsy-Nya Allah enggak. Yang lain pada ketakutan, yang di bawah naungan arsy-Nya Allah enggak. Yang lain pada kesusahan, yang di bawah naungan arsy-Nya Allah enggak. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang di sana enggak. Itu yang Allah ceritakan ketika Allah menceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad yang terdiri dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putra-putri mereka. Ketika mereka satu waktu Sayyidina Husain sakit, mereka bernadar kalau Husain sembuh mereka akan puasa 3 hari. Mereka pun berpuasa. Sayyidina Ali bekerja, siang tersebut beliin makanan, beliin bahan makanan, Sayyidah Fatimah masak, waktunya buka, mereka hampir buka, ada yang ngetuk pintu. Ternyata orang-orang miskin, sian banget. Akhirnya makanan mereka kasihin kepada orang miskin di luar tersebut. Mereka nggak buka kecuali air putih. Sahurnya air putih juga,
puasanya 3 hari berturut-turut. Sayyidina Ali kembali kerja, Sayyidah Fatimah siangan kembali masak habis dapat bahan makanan dari Sayyidina Ali. Kemudian waktunya mau buka, ada lagi yang ngetuk pintu. Dilihat ternyata anak-anak yatim kurus-kurus, ceking-ceking. Sayyidah Fatimah nggak sampai hati, minta keluarin makanan. Mereka makan dengan lahap, tidak menyisakan selain air putih saja. Sahur lagi air putih. Hari ke-3. Sayyidina Ali kembali bekerja, Sayyidah Fatimah kembali memasak. Udah waktunya maghrib, lemas, setengah mati semuanya anak-anaknya. Waktunya maghrib, ujian Allah emang besar ya pada hamba-hamba tercinta di sisinya. Saudaraku sekalian, ada lagi tawanan perang. Hampir pingsan di depan pintu rumah mereka. Diambilin makanan, dimakan sama orang-orang tersebut, tidak menyisakan apapun selain air putih. 3 hari 3 malam berpuasa, 3 hari berpuasa, mereka nggak sahur, nggak buka kecuali dengan air putih saja. Dan mereka nggak cerita ke siapa-siapa. Kita nggak tahu ceritanya, andai nggak karena Allah yang menceritakannya dalam Al-Quran. Malaikat Jibril turun malam hari itu kepada Nabi Muhammad, pegang tangan Nabi Muhammad seraya mengatakan, hani'an bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas prestasi keluargamu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad nanya, prestasi apa Malaikat Jibril? Nabi Muhammad bahkan nggak tahu apa yang sudah terjadi pada keluarganya. Malaikat Jibril pun bercerita kepada Nabi Muhammad apa yang sudah dilakukan oleh keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara sekalian, dengan diiringi ucapan qad a'jaba rabbuhum min fi'latihim wa anzal ilaihimul ayah yutsla ila yaumil qiyamah. Allah kagum terhadap apa yang telah mereka lakukan dan untuk mereka diturunkan ayat Al-Qur'an. Tentang mereka ini Allah cerita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Waqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surur. Ayatnya bunyinya, wa yut'imuna ta'am, mereka bisa memberikan makanan ala hubbi, padahal mereka sangat menginginkan makanan tersebut. Bukan makanan sisa, bukan makanan lebih, bukan, akan tetapi makanan yang sangat mereka inginkan untuk memakannya. Mereka sangat lapar, tapi mereka bisa memberikan makanan tersebut kepada orang lain. Miskinan, orang miskin pada hari pertama. Yatiman, anak-anak yatim pada hari kedua. Wa asira, tawanan-tawanan perang pada hari yang ketiga. Innama nut'imukum liwajhillah. Hati mereka berkata, kami memberi kalian makanan karena kami mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, nggak diucapin, hati mereka berkata seperti itu. Kami tidak berharap balasan apapun dari Allah. Dunia, nggak ngarep balasan dunia. Nggak ada ceritanya mereka ngasih biar hartanya tambah banyak. Mereka ngasih biar besok-besok nggak akan pernah kelaparan lagi, nggak ada. Nggak ngarepin balasan dunia. Wala syukura, bahkan tidak berharap ucapan terima kasih, teman-teman. Nggak diucapin terima kasih sekalipun nggak jadi masalah buat mereka. Lantas apa yang mendorong kalian melakukan perbuatan sampai segitu besarnya wahai keluarga Nabi? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami berbuat seperti ini karena kami takut terhadap hari di mana wajah-wajah ketakutan dan kepanikan pada hari itu. Kami takut dengan keadaan kami di padang mahsyar. Kami mengerjakan ini sebagai sebuah investasi untuk menyelamatkan kami hari itu, tabungan kami berbuat di dunia ini.
Biar kami selamat di hari itu. Di hari di mana wajah-wajah abus, wajah-wajah panik, komtoriro, ketakutan, cemberut, abus, komtoriro, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Allah pun menerima mereka, menerima perbuatan mereka, kata Allah. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Dari sejak di dunia ini kami berikan jaminan kepada mereka bahwa mereka akan selamat dari segala keburukan yang terjadi di padang mahsyar. Jaminannya sudah datang untuk mereka, belum untuk kita. Kita masih punya banyak PR, teman-teman. Kita masih perlu banyak berbuat, teman-teman. Mereka udah ada jaminannya. Kita belum ada ayat yang menceritakan bahwa kita akan selamat. Kita belum punya jaminan dari Allah disampaikan lewat Rasulullah. Gak ada. Kita belum punya jaminannya. Jadi nggak tahu nih di padang mahsyar nanti itu di manakah kita berada. Saya nggak tahu di padang mahsyar nanti itu di mana saya berada. Kamu nggak tahu di padang mahsyar itu di mana kamu berada. Keadaan seperti apa kamu saat itu. Yang sudah dapat jaminan mereka Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum. Udah ada jaminannya dari Allah. Fawaqahumullah syarra dzalikal yaum, kata Allah. Walaqahum nadratan wa surura. Allah akan menjumpai mereka sedangkan mereka nadratan, wajah mereka berseri-seri, wasururo, dan penuh dengan kebahagiaan. Ada di kelompok teratas dari hamba-hamba terpilih di sisi Allah yang berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Meskipun kita malu untuk memintanya, kita tetap memberanikan diri. Ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka hari itu. Wa nufikha fis sur fa idahum minal addasi ila rabbihim yansil. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka itu ketika dibangkitkan, mereka berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Duh, siapa sih nih yang bangkitkan kami dari tidur kami itu? Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah para rasul. Mereka bilang seperti itu. Siapa sih ini yang bangkitin kita? Kemudian dijawab, inilah apa yang sudah dijanjikan Allah, dan inilah apa yang sudah dijanjikan Allah, dan sungguh telah benar para rasul, para nabi ketika menyampaikan firman-firman Allah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Tiupan sangkakala yang kedua ini cuman sekali aja, kata Allah. Dia hanyalah satu tiupan. Akan tetapi faidahum jami'un ladaina muhdharun,